Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis kita, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat yang terdiri atas 8 ayat ini insya Allah pasti semuanya sudah dihafalkan anak-anak, ya kan? Ya pasti semuanya sudah hafal, sudah kelas 5. Kemudian surat Al-Bayyinah ini adalah termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan ciri dari surat ini bisa dipastikan atau lebih kuat pendapatnya turun di Madinah dikarenakan surat ini membicarakan tentang golongan ahli kitab, yaitu ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, anak-anak mungkin bertanya-tanya ya, Yahudi itu siapa? Orang Nasrani siapa? Nah, ini sebagai gambaran sederhana bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Kemudian Nasrani adalah yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Yang mana orang Yahudi dan Nasrani ini mereka banyak juga yang tinggal di Madinah, ya, banyak yang tinggal di Madinah, terutama orang Yahudi. Orang Yahudi ini banyak yang tinggal di Madinah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu kalau mengatakan, terutama pada orang-orang yang ahli kitab, ya, orang yang paham tentang kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, mereka mengatakan besok itu akan datang Nabi yang terakhir, Nabi penyempurna agama. Nah, kepada orang-orang penduduk lokal di Madinah, karena mereka juga tidak mengetahui, tidak paham tentang kenabian, maka mereka banyak yang percaya bahwa suatu saat akan datang Nabi, seorang Rasul, utusan terakhir yang akan menyempurnakan agama-agama terdahulu. Orang Yahudi dan Nasrani ini yakin karena sudah disampaikan di kitab mereka. Nah, kemudian orang-orang Yahudi di Madinah ini sebenarnya adalah pendatang, ya, pendatang. Kemudian penduduk lokal itu, ya, penduduk lokal di Madinah itu kan sukunya suku Aus dan Khazraj. Itu seringkali karena persaingan perdagangan, persaingan bisnis, kadang berperang melawan Yahudi, Nah, kadang atau sering mengatakan besok itu kalau Nabi datang akan bersama kita dan kita akan pasti menang. Nah, terkadang seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, surat ini membicarakan tentang bagaimana reaksi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Ahlul Kitab yang akan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya ada kekecewaan ketika datang Nabi Muhammad menyampaikan ajaran itu. Loh, kok yang menjadi nabi itu kok bukan dari golongan kami? Masa dari orang Arab itu menjadi seorang nabi? Enggak mungkin. Nah, akhirnya disampaikanlah, disiratkan dalam surat Al-Bayyinah ini. Ya, mari kita baca ya. Nah, itu sebagian pembukaan tentang surat Al-Bayyinah ini. Sebenarnya ada lebih luas lagi tentang pengetahuan tentang tafsir dalam surat Al-Bayyinah ini. Nah, tadi sampaikan yang sederhana aja. Nah, sekarang kita mulai dari ayat yang pertama ya. Nih, Allah menyampaikan
mengartikan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, Allah memberitahu atau menginfokan bahwa tidak akan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Jadi orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama orang-orang kafir penyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal. Nah, itu orang kafir yang biasa, orang yang tidak mengetahui tentang kitab-kitab terdahulu. Nah, dan juga orang kafir yang berasal dari ahli kitab. Ya, ahli kitab itu orang yang tahu kitab-kitab ajaran Nabi terdahulu. Nah, ini orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu tidak akan meninggalkan, artinya tidak akan tidak mau meninggalkan apa yang diyakini agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang-orang kafir saat Rasulullah itu berdakwah tidak akan mempercayai sampai ada bukti yang nyata. Mana buktinya kalau bahwa engkau wahai Muhammad itu adalah seorang yang Rasul terakhir. Nah, kemudian disampaikan di ayat kedua, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah, bukti yang nyatanya itu siapa? Ini adalah Rasul dari Allah, utusan dari Allah yang akan membacakan lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang suci maksudnya Al-Quran. Jadi kita ulangi dari ayat pertama ya, bahwa tidak akan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang dari ahli orang musyrik itu akan meninggalkan, ya, tidak akan mungkin meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Mana buktinya? Buktinya apa? Bukti yang nyata itu apa? Yaitu Rasulun minallah, yaitu utusan dari Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ya, lembaran-lembaran yang suci ini adalah maksudnya Al-Quran. Jadi mereka itu tidak akan percaya sampai datang akan ada datang Nabi Muhammad yang membacakan ayat-ayat suci, lembaran-lembaran suci. Fiha kutubun qayyimah, yang mana ini ya, ayat-ayat suci tadi, Al-Quran nanti yang di dalamnya mengandung kutubun qayyimah, yaitu ketentuan-ketentuan yang lurus, ya. Kutubun ini diartikan ketentuan yang lurus, yang tidak bengkok, yang pasti benar dan pasti membawa manfaat. Kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah akan terpecah belah orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab itu illa mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka itu adalah bukti yang nyata. Jadi sebenarnya ini Allah memberikan gambaran bahwa orang-orang ahli kitab itu sebenarnya tahu bahwa akan ada datang Nabi Muhammad, itu sudah tahu, tapi mereka ingin mendapatkan bukti yang nyata. Ya, bukti yang nyata, yang sebenarnya bukti nyata itu adalah Rasulullah itu sendiri, Nabi Muhammad. Nah, mereka itu sebenarnya sudah tahu tapi tidak legowo dengan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, mereka masih kecewa loh, kok yang menjadi nabi, kok menjadi rasul kok bukan dari golongan kami, golongan orang-orang yang Yahudi, dari golongan Yahudi kok yang jadi Nabi Muhammad, kok malah yang jadi nabi, yang jadi rasul adalah orang dari bangsa Arab, yang berbeda dengan seperti kami ini. Nah, itulah
gambaran tentang ayat 1 sampai 4. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Nanti kita akan lanjutkan ke ayat ke-5 sampai ke-8. Untuk pertemuan kali ini sampai ayat ke-4 dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.